Shalom shalom semuanya. Bertemu lagi dalam program Anak Bertanya. Nah, kali ini kakak udah ditemani nih oleh teman-teman kalian. Di sini ada 3 orang loh. Yuk kita sama-sama kenalan siapa aja sih mereka. Yang paling ganteng dulu, siapa namanya? Halo semuanya, nama aku Ben, umur aku 11, kelas 5. Halo Ben, terima kasih. Lalu ada yang di samping kakak yang cantik, siapa namanya? Halo teman-teman, nama aku Gimel, umur 9, kelas 3 SD. Oke, Gimel. Dan selanjutnya siapa namanya? Halo teman-teman, nama aku Agatha, umur 8 tahun. Aku kelas 3 SD. Oke, jadi kali ini kakak ditemani oleh Ben, Gimel, dan juga Agatha. Apakah kalian sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan? Siap, Kak. Siap ya. Oke, kalau gitu siapa yang mau tanya untuk pertama? Aku Kak, Oke, Ben mau tanya apa? aku kan selalu sering berdoa Iya. dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Hmm. Lalu kenapa aku harus tetap berdoa? Oke, wah pertanyaannya bagus banget Ben. Tuhan kan udah tahu apa yang akan terjadi, Tuhan Maha tahu. Tapi kenapa kita harus tetap berdoa gitu ya? Nah, kalau kalian di sini berdoa nggak? Berdoa, Kak. Berdoa ya, pasti rajin berdoa ya. Oke, menjawab pertanyaan Ben. Doa adalah salah satu sarana yang Tuhan pilih untuk kita bisa bicara dengan Tuhan, untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kalau kalian bertanya, Kak, sarana itu apa? Kakak kasih contoh ya. Misalnya Ben sedang berada di tempat yang jauh dari papa, misalnya tempat yang berbeda. Tapi Ben mau bicara sama papa, mau ngobrol sama papa. Lalu kira-kira gimana caranya? Telepon pakai handphone Kak. Iya betul, bisa telepon pakai handphone ya. Jadi Ben bisa bicara sama papa. Nah, handphone itu adalah sarananya adik-adik. Sehingga Ben dengan handphone bisa bicara dengan papa yang berada di tempat yang jauh dari Ben. Sama dengan doa. Doa adalah sarana yang Tuhan pilih untuk kita bisa bicara sama Tuhan, untuk kita bisa mengucap syukur sama Tuhan, untuk kita bisa berterima kasih dengan Tuhan, dan untuk kita memohon segala sesuatu yang kita perlukan gitu Ben. Ada ayat Alkitabnya nggak Kak? Ada dong, yuk coba Ben bantu kakak buka di 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Wah, dikatakan bahwa Tuhan mengabulkan doa kita menurut dengan kehendaknya. Nah, terlebih dari itu adik-adik, teman-teman semua, bahwa dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata seperti ini, tetaplah berdoa. Nah, berarti berdoa itu adalah salah satu perintah yang Tuhan juga ingin kita lakukan. Berarti ketika kita berdoa, berarti kita sedang melakukan perintah Tuhan seperti itu. Dan Tuhan itu setiap hari, setiap saat Tuhan itu menunggu kita untuk kita bicara sama Tuhan melalui apa? Berdoa gitu Ben. Sudah cukup menjawab pertanyaannya? Sudah Kak. Ben ada pertanyaan lainnya? Tidak Kak. Tidak ada. Oke, kalau gitu selanjutnya siapa yang mau bertanya? Aku Kak, Agatha, boleh silahkan mau tanya apa? bagaimana caranya untuk menjadi orang Kristen yang baik Kak? Oke, bagaimana caranya untuk menjadi anak Tuhan atau orang Kristen yang baik ya? Semua di sini anak Tuhan? Iya Kak. dong pasti. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 27 Tuhan dikatakan bahwa kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Kakak tanya, apakah Tuhan baik? Baik. Tuhan baik ya. Oleh karena itu Tuhan menciptakan kita juga, Tuhan ingin supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang juga baik. Lalu pertanyaan Agatha tadi, gimana Kak caranya supaya kita jadi orang Kristen atau anak Tuhan yang baik gitu ya. Nah, Agatha boleh bantu kakak baca di Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39.
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Nah, dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Lalu hal yang pertama berarti kita harus mengasihi Tuhan. Tuhan dengan cara apa? Melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Apa aja contohnya? Ada yang bisa kasih tahu? Berdoa, Membaca Memuji Alkitab. Tuhan. memuji Tuhan, baca Alkitab, apalagi Menghormati Tuhan. menghormati Tuhan. Nah, ketika kita melakukan itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Lalu di ayat 39 bilang, kasihilah sesamamu manusia. Berarti yang harus kita kasihi siapa aja? Teman yang baik aja atau semuanya? Semuanya. Semuanya ya. Teman-teman kita, papa, mama, nenek, Adik kakek, kakak. adik kakak. Kita harus mengasihi. Supaya apa? Supaya orang-orang di sekitar kita melihat kasih Tuhan melalui hidup kita. Melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui hidup kita, orang-orang bisa melihat kebaikan Tuhan. Begitu Agatha. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Sudah cukup ya? Oke, selanjutnya Gimel mau tanya apa? Kak, aku mau nanya nih Kak. Di Malang kan kakakku tinggal di rumah nenekku. Iya. Nah terus itu di rumah nenekku angker, ada setannya. Itu kenapa sih Kak Tuhan menciptakan setan? Wah, bagus banget pertanyaannya. Kenapa Tuhan menciptakan setan? Nah, adik-adik semua, teman-teman semua, pada mulanya awalnya itu Tuhan tidak menciptakan setan, melainkan Tuhan menciptakan malaikat. Tuhan menciptakan malaikat yang bernama Lucifer. Tuhan menciptakan Lucifer dengan rencana yang baik dan sempurna. Tetapi Lucifer keluar dari kehendak Tuhan, keluar dari tujuan yang Tuhan tetapkan untuk dia diciptakan. Bahkan dia menjadi malaikat yang sombong. Dia menjadi malaikat yang ingin dihormati. Betul, ingin dipuji. Ia ingin berkuasa melebihi Tuhan. Dia melawan Tuhan dan ia mau disembah. Nah, oleh karena itu Tuhan membuang Lucifer dari kerajaan surga adik-adik. Sehingga Lucifer sudah tidak lagi menjadi malaikat Tuhan. Melainkan sekarang menjadi musuhnya Tuhan yang disebut setan atau iblis. Nah, coba Gimel bantu kakak buka di 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak ia membinasakan perbuatan iblis itu. Wah, apa dikatakan bahwa segala sesuatu yang dosa berasal dari iblis. Nah, oleh karena itu iblis atau setan adalah musuh Tuhan, sehingga Tuhan menciptakan neraka untuk menjadi tempat iblis, setan dan pengikut-pengikutnya untuk mereka dihukum selama-lamanya. Wah. Nah, jadi pada mulanya awalnya Tuhan tidak berencana untuk menciptakan setan ya Gimel, tapi Tuhan menciptakan malaikat yang justru dengan rencana yang baik. Namun malaikat itu Lucifer, yang bernama Lucifer, tidak sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan dia, sehingga dia menjadi musuh Tuhan dan ia menjadi setan dan iblis. Ada lagi yang mau ditanyakan Gimel? Gak ada. Agatha atau Ben, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Wah, teman-teman seru banget nih pertanyaan-pertanyaan dari Ben, Gimel dan juga Agatha kali ini. Nah, kalau
adik-adik yang mau bertanya juga, adik-adik boleh komen di bawah ini pertanyaan adik-adik, atau boleh DM juga ke Instagram kita di Elroy_Kids Church. Nah, demikianlah kita sudah bertanya, kakak sudah menjawab. Yuk kita mau berdoa sama-sama, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Sama-sama ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, untuk kali ini Tuhan, Tuhan pertemukan kami, Tuhan, biarlah program ini boleh menjadi berkat untuk kami semua yang menyaksikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.